Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Penulis berkata, tata cara qada, fidyah dan kafarah. Yang pertama adalah tata cara qada puasa Ramadan. Ya, disunnahkan untuk menyegerakan qada puasa Ramadan dan melaksanakannya secara berturutan. Ya, jadi ketika misalnya seseorang wajib qada puasa Ramadan 4 hari misalnya, maka disunnahkan untuk menyegerakannya ya setelah hari Idul Fitr, maka ya disunnahkan untuk segera mengqada puasa Ramadan tersebut 4 hari tersebut, dan disunnahkan pula untuk melaksanakannya secara berturutan, jadi tidak lompat-lompat. Ya, karena lebih cepat dalam mengerjakan kewajiban itu lebih utama. Akan tetapi, boleh baginya untuk mengakhirkan qada selama belum masuk bulan Ramadan berikutnya. Jadi ada rentang waktu 1 tahun antara Ramadan saat ini sampai Ramadan berikutnya. Boleh baginya untuk mengakhirkan qada puasa Ramadannya tersebut. Jika waktu yang tersisa sebelum Ramadan berikutnya adalah sama dengan jumlah hari yang harus dia qada, maka wajib baginya untuk mengqada. Ya, jadi kalau tadi kita katakan kalau misalnya waktunya masih ya sangat lapang, Ramadan berikutnya masih lama dan dia harus mengqada 4 hari puasa Ramadan misalnya, maka boleh baginya untuk mengakhirkan qada 4 hari puasa Ramadannya tersebut. Akan tapi kalau misalnya Ramadan berikutnya tinggal 4 hari, ya Ramadan berikutnya itu tinggal 4 hari dan dia ya puasa atau jumlah hari yang harus dia qada itu adalah 4 hari juga, maka wajib baginya untuk ya segera mengqada puasa Ramadan tersebut. Ya. Jadi hukumnya awalnya boleh untuk mengakhirkan, tapi kalau sudah mepet waktunya ya maka wajib. Ya, jadi dengan kata lain larangan Nabi SAW untuk berpuasa setelah pertengahan Sya'ban itu tidak berlaku dalam kasus ini. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Ya, jadi itu bagi orang yang ya tidak terbiasa untuk berpuasa. Akan tetapi ya ketika misalnya kita punya qada puasa Ramadan, ya ada beberapa hari yang harus kita qada gitu ya. Maka ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban, ya larangan tersebut tidak berlaku. Larangan dari Nabi Muhammad SAW tersebut tidak berlaku. Justru bagi kita ya malah lebih wajib bagi kita untuk segera ya melakukan qada puasa Ramadan tersebut karena waktunya sudah mendekati Ramadan berikutnya. Jika dia tidak melakukan qada sampai masuk bulan Ramadan berikutnya karena adanya uzur, maka dia tidak berdosa. Ya. Jadi kalau misalnya tidak melakukan qada sampai masuk bulan Ramadan berikutnya karena adanya uzur, ya jadi telat qadanya sampai Ramadan berikutnya tiba, tapi dia terlambat melakukan qadanya tersebut karena adanya uzur syar'i, maka dia tidak berdosa. Ya, misalnya jika seseorang sakit hingga Ramadan berikutnya, jadi sakitnya sepanjang tahun, atau safar hingga Ramadan berikutnya, safarnya sepanjang tahun, atau wanita yang hamil dan menyusui hingga Ramadan berikutnya, ya maka tidak mengapa bagi mereka untuk mengakhirkan qada setelah Ramadan berikutnya tersebut. Ya, jadi dia hanya wajib qada saja, tidak ada dosa, hanya wajib qada saja, ya tidak masalah karena dia memiliki uzur syar'i. Namun jika tanpa uzur, maka dia telah berdosa. Kalau dia tanpa uzur, maka dia berdosa karena terlambat melakukan qada puasanya tersebut. Dan wajib baginya qada dan membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin untuk setiap hari yang dia terlambat melakukan qada tanpa uzur. Jadi misalnya seperti contoh kita tadi, ya ada seseorang dia wajib mengqada 4 hari dari puasa Ramadan, kemudian dia 3 hari ya dia lakukan dengan tepat waktu, yaitu antara Ramadan yang sekarang dengan Ramadan berikutnya 3 hari sudah dia qada, tinggal 1 hari yang belum dia qada dan dia terlambat untuk mengqada 1 hari ini ya tanpa uzur. Dia terlambatnya tanpa uzur, ya seperti misalnya ceroboh,
ya dari kemarin-kemarin santai-santai tidak segera mengkodok puasa tersebut, maka dia berdosa karena tanpa uzur syar'i dia terlambat mengkodok puasanya tersebut. Yang dia wajib lakukan adalah dua hal, yaitu tetap mengkodok setelah Ramadan berikutnya tersebut, ya tetap mengkodok 1 hari tadi, kemudian membayar fidyah. Karena dia terlambat tanpa uzur 1 hari, maka dia wajib memberi makan 1 orang miskin untuk setiap hari yang dia terlambat melakukan kodok tanpa uzur tersebut. Kalau misalnya dia terlambatnya 3 hari tanpa uzur, ya maka dia harus kodok, tetap harus kodok dan membayar fidyah, yaitu memberi makan 3 orang miskin. Ya, memberi makan 3 orang miskin. Boleh baginya untuk melakukan puasa sunnah sebelum melakukan kodok puasa Ramadan selama waktunya masih cukup untuk melakukan kodok. Ya, jadi ketika seseorang memiliki puasa Ramadan yang harus dikodok, boleh baginya untuk melakukan puasa sunnah terlebih dahulu. Selama waktunya masih cukup untuk melakukan qada, selama waktunya masih lapang. Sebagaimana boleh bagi seseorang untuk sholat sunnah sebelum melakukan sholat fardu selama waktunya masih cukup untuk melakukan sholat fardu tersebut. Ya, jadi waktu zuhur itu ya waktu yang ya beberapa jam gitu ya, 2 jam, 3 jam. Maka boleh bagi seseorang untuk melakukan sholat sunnah terlebih dahulu sebelum sholat zuhur, misalnya sholat sunnah rawatib misalnya. Ya, karena ya sholat zuhurnya itu masih memiliki waktu yang lapang untuk dia melakukan sholat zuhur tersebut. Maka demikian pula dalam masalah qada dan puasa sunnah. Hukum ini juga berlaku untuk 6 hari puasa sunnah Syawal. Akan tetapi tentunya lebih utama untuk mendahulukan qada puasa Ramadan terlebih dahulu, karena lebih cepat dalam mengerjakan kewajiban, itu lebih utama. Jadi tentunya ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini termasuk pembahasan yang lumayan panjang, kan tapi kita singkat di sini. Ya boleh bagi kita untuk ya puasa 6 hari sunnah Syawal terlebih dahulu baru mengqada puasa Ramadan. Walaupun kembali ke prinsip kita yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu apa? Mendahulukan qada puasa Ramadan terlebih dahulu, itu lebih utama karena itulah kewajiban ya, dan lebih cepat dalam mengerjakan kewajiban itu lebih utama. Nah,